Baik, akhirnya sampai di tahun ketiga pemakaian Yamaha Gear 125 generasi pertama ya. Ini tipe yang standar, warna hitam, full hitam dari belakang sampai ke depan ya. Kondisinya seperti apa? Kalau cat masih bagus. Bagus ya. Belum ada tanda-tanda akan kusam. Masih cukup bagus. Cuma ya biasalah pemakaian ada lecet-lecet seperti ini. Cuma yang emblemnya ini yang kusam nih. Tuh. Emblemnya udah kusam. Yang sebelah sini juga sama udah kusam. Kusam. Oke. Tapi kalau catnya masih cukup bagus ya, catnya nggak diragukan lagi. Oh, ini ada emblem satu lagi yang blue core juga sama nih kondisinya. Mana ya, kondisinya juga udah kusam juga. Terus untuk lampu reflektornya juga masih bagus. Reflektor untuk lampu sen juga sama, masih cukup bening ya. Ini dari Stanley ya, sama ini Stanley juga. Stanley. Yang anehnya ini ya, unik ini kalau yang Gear generasi pertama ya. Jadi sennya itu kalau dari samping seperti ini terlihat dia tipis ya. Jadi dia legoknya ke dalam sini nih, tuh legoknya ke dalam. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang Ultimate sama besarnya tuh. Besar juga dia. Cuma karena dia legoknya ke dalam seperti itu, pas dilihat dari depan kelihatannya dia lebih slim, sehingga pas dilihat secara keseluruhan ini jauh lebih proporsional, lebih manis gitu. Kalau yang Ultima kan dia di sini gitu ya, jadi terlihat kayak kebesaran gitu. Oke, nah ini unik sih, mendelep ke dalam nih. Oke, terus untuk yang reflektor belakang juga sama. Ini juga masih bagus, belum ada retak-retak. Ini Stanley juga. Tipis ya, lampunya tipis, cakep, manis nih. Terus bodi-bodi kasarnya juga masih bagus, nggak ada beladus-beladus. Masih lumayan lah. Ini kalau ini udah agak beladus nih, beda nih warnanya ya. Ini hitam, ini agak sedikit beladus. Nah, ini juga masih bagus tuh. Ini cantolannya juga walaupun bahannya plastik nih masih awet, nggak rusak atau pecah. Terus bagian dalamnya ini ya sama, ini juga bahannya plastik tapi masih awet, walaupun secara konstruksi ini kayak yang lendoy gitu tapi awet, nggak gampang rusak. Oke. Ini untuk beholnya juga masih bagus, catnya ya, catnya masih bagus lah secara keseluruhan, hanya baret-baret sedikit karena pemakaian ya. Terus untuk pelek juga nggak ada peang, walaupun beberapa kali juga kena lubang. Terus ban depannya belum ganti ya, nih pakai IRC ya. IRC nya ukurannya 80/80 ring 14, tapi memang udah mulai retak-retak, udah mulai ada retak-retak ya. Nanti kira-kira sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan mungkin akan kita ganti pakai Maxxis kayak yang di belakang.
tukang roti. Kalau yang belakang udah diganti ya pakai Maxxis. Kemarin videonya udah tayang juga pakai Maxxis Victra. Ukurannya 110 per 70 ring 14. Kalau bawaan kiri itu 100 per 70. Ya, jadi lebih lebar sedikit, satu tingkat. Ya, kalau Maxxis itu dia double kompon katanya ya. Jadi yang sebelah samping ini soft. Ya, kalau kita tekan gini, ini empuk banget. Terus yang sebelah sini katanya medium. Ya emang bener sih, berasa bedanya. Yang di samping sini empuk cakep nih. Nanti kalau dipakai lama seperti apa kita nggak tahu ya. Oke, shockbreakernya seperti ini, tanpa tabung ya, dan awet, belum ada bocor. Ya, untuk innernya juga ini masih bagus, belum ada gejala baret. Oke, itu dari segi bodi. Ban ganti 1 kali. Terus untuk spare part yang sudah saya ganti, yang pertama ini ban ya, ban sudah ganti. Terus apa lagi ya, belum ada sih, baru ban ya, 3 tahun baru ban yang saya ganti. Terus untuk oh ya, jadi 3 tahun ini saya sudah pernah servis throttle body tuh ya, karena dari waktu baru beli ini pakainya bahan bakarnya Pertalite. Jadi di kilometer 6000 ini motor nggak langsam, jadi nggak mau langsam gitu, saat lepas gas mati gitu. Jadi kita servis throttle body dan injektornya. Nah, setelah itu saya udah nggak mau pakai lagi Pertalite tuh ya. Setelah itu kita pakai seringnya sel atau BP ya, yang 92 ron ya itu ya. Jadi 3 tahun ganti ban 1 kali, servis throttle body 1 kali. Selebihnya tidak ada biaya ya, hanya ganti oli rutin setiap 2000 km. Paling nanti nggak lama ini kita coba mau cek filter udaranya. Kalau memang udah terlalu kotor kita mau ganti juga. Oke ya. Terus dari segi mesin juga nggak ada masalah. Yang saya rasa dari pertama beli baru sampai sekarang 3 tahun tuh nggak ada perubahan performa ya, nggak ada geredek sama sekali ya. Kilometernya sekarang udah 10.000 kilo ya. Ini yang pakai anak ya buat sekolah, makanya sombral ya, sombral, nggak tahu motor. Memang dia nggak hobi otomotif kalau anak saya yang gede tuh. Ban kempes aja kemarin yang waktu sebelum saya ganti itu nggak berasa kempes. Kalau ditanya enak-enak aja, padahal bannya udah geol-geol ya. Terus itu ya, dari sini kekurangan dari Yamaha Gear itu apa? Di sini ya, komstirnya udah minta ganti, karena udah kayak robot tuh, gak enak ya. Percuma juga kalau mau kita adjust, kita kencengin, yang ada malah tambah makin gak bisa belok. Emang harus diganti ya. Nih gantinya, ini ganti pakai Daytona Super Stock. Harganya nggak nyampe 100.000 ya, murah. Kita udah coba di Mio, yang ini juga udah diganti, awet. Ini komstirnya belum diganti, nanti kalau ada waktu saya mau ganti karena udah nggak enak dipakainya. Tapi ya seperti itulah, anak rasanya ya enak-enak aja gitu. Terus kita coba dengerin suara mesinnya ya. Nah, suaranya seperti ini.
halus, halus sekali, enak ya, suara mesinnya enak sekali, getarannya juga halus, CVT-nya halus, nggak ada geredek ya. Nah, bohlamnya juga 3 tahun awet loh ya. Walaupun pakai bohlam belum putus, awet ya. Kalau dari segi desain ini ya, dibanding yang Ultima, saya lebih senang yang ini tuh lebih kelihatan mahal gitu ya. Ininya lebih lebar, dia lebih lebar, terus lebih proporsional. Terus kalau lihat lampu belakangnya juga cakep tuh, tipis tuh kan, tipis. Terus kesininya juga lebih cakep dilihatnya. Kalau yang sekarang kan tebel, terus kayak kelihatan lendoy ke belakang gitu. Kalau yang Ultima sebenarnya konsepnya masih sama dengan yang Ultima ya. Nah, contoh dari segi bodinya nih, ini bodi utamanya nih ada bodi kasar di sini, dia lebih keluar bodi kasarnya tuh. Jadi kalau jatuh nggak langsung kena ke sini. Nah, ini lebih murah harganya kalau yang bodi kasarnya. Terus di sini juga sama, ada yang buat boncengan anak kecil, dia keluar seperti ini. Jadi kalau di sini jatuh dek, di sini juga lebih keluar, sama tuh, tidak langsung kena ke bodi halusnya ya. Jadi konsepnya sebenarnya sama dengan gear yang Ultima, cuman ininya aja yang masih biasa. Kalau yang Ultima kan udah di set sepertinya khusus untuk buat bawa barang ya. Sama juga tuh bodi di sini juga nggak polosan, ada guratan seperti ini ada kayak apa ya, tulisan cekung dalam. Ini juga sama tuh, nggak polosan gitu ya. Jadi itu 3 tahun cukup awet, motornya bandel, nyaman, shockbreakernya nggak empuk, nggak keras, jadi pas ya. Oke, mungkin kalau yang ingin berminat, ingin beli motor gear generasi pertama dalam kondisi bekas ya, layaklah untuk dibeli. Mungkin harganya agak sedikit miring ya dibandingkan dengan daripada kita beli Beat ya. Beat itu kalau buat pengendara mungkin nggak begitu berasa ya, enak-enak aja gitu. Cuman yang buat pembonceng nih bedanya nih, ini jok belakangnya jauh lebih nyaman dibandingkan Beat seperti itu. Coba kalau yang biasa naik ojek gitu, naiknya Beat atau enggak naik dibandingkan dengan mungkin abang ojeknya pakai gear, pasti lebih enak yang gear ini. Walaupun ini joknya agak licin ya, walaupun sudah pakai yang model-model kayak sisik ini, tapi seiring bertambahnya umur nih jadi agak licin. Sini kayak kurang kesini gitu set. Mungkin perlu dimodif lagi, ditambahin daging sini biar nggak terlalu licin ya. Ya mungkin itu aja video dari saya. Selamat sore, assalamualaikum.